waktu berjalan mulai dari sekarang. Silakan pihak. Saya hanya bertanya Pak, saya duluan ya, saya hanya bertanya. Tolong Satria, bukan 10 menit, 5 menit aja, terlalu panjang tuh 10 menit, nanti kalian WA aja Japri. Satria tolong jelasin ya ayat ini ya. Sabar, saya screen. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Sabar dulu. Asal air mani itu yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada wanita. Ya, tolong jelaskan secara logis. Gak apa-apa Pak Denny, saya menjawab ini. Saya punya catatannya. Enggak mau. Saya tanya ke Satria loh. Gimana sih? Waktu sudah 1 menit silakan. Pihak Muslim nggak usah ditanggapin, silakan terus. Saya bertanya ke Satria, dia kan bicara seakan-akan dia sangat logis. Saya sedang bertanya kepada orang yang logis. Tolong dijelaskan ayat ini. Jadi kita ini atau kamu ya, anak kamu diciptakan dari tulang dada istrimu. Seperti itu pertanyaan saya, cukup. Silakan Satria. Oke, sekarang kamu mau bertanya kepada Pak Satria atau apapun, tim Muslim berhak menjawab. Saya moderator, saya nggak berhak menjawab. Iya, tapi minimal Satria jawab duluan dengan kelogisannya. Oke, Bang Satria akan menjawab. Silakan Bang Satria. Waktu mulai berjalan dari sekarang. Ya, di dalam ilmu medis ya, kalau bicara soal embriologi, ya sejauh ini sains mengetahui bahwa kalau organ kemaluan manusia, testikel itu pada pria ataupun ovarium pada perempuan itu berkembang berdasarkan ada 3 unsur, ada tiga komponen ya, ada 3 instrumen dalam tubuh. Yang pertama itu ada ginjal, terus ada antara sumsum tulang belakang dan tulang rusuk 11 serta ke-12. Oke, nah proses adalah dari ovarium berhenti ke panggul, sementara testis pada pria turun itu menuju skrotum, lalu kemudian itu dibantu juga dengan kegiatan hormonal, tapi jelas sumbernya sudah jelas dari kalangan medis sendiri. Kalau berdasarkan ilmu embriologi, tidak lepas dari 3 instrumen itu. Salah satunya itu tulang sumsum belakang, ya, tulang sumsum belakang, dan juga ada lagi tulang rusuk ke-11 dan 12. Nah, kalau kita pegang tulang rusuk ke-12, kita memegangnya dari belakang atau dari depan, kan begitu ya, kalau merujuk kepada terjemahan Indonesia. Tapi lagi-lagi kalau mau memakai murni KBBI, bahkan kata saksi aja menurut KBBI itu harus melihat, mendengar, mengetahui. Tapi itu ketika bicara soal yang kemarin saya ucapkan, syahadat itu, ya saya kalau pakai KBBI saya tidak melihat, kan gitu ya. Tapi secara esensial bahwa dalam ilmu embriologi yang diketahui saat ini tidak lepas dari 3 unsur itu. Nah, itu kalau bicara soal spermatozoid, itu linier dengan ilmu pengetahuan dan keterangan di dalam Al-Quran, tidak kontradiksi atau tidak bertentangan. Itu aja. Masya Allah, itu yang disebut Abdul Minal Aorta namanya Pak. Inilah luar biasa. Tanpa mengetahui Al-Quran tapi jawabannya luar biasa. Itu namanya Abdul Minal Aorta. Dipancarkan dari tulang Swasta, bukan waktu Anda menjawab. Swasta, ini milik Islam. Milik Islam. Silakan, siapa yang menambahkan dari tim Muslim? Itu surat At-Tahrim ya, Bang Farhan. Betul, Pak Dani, silakan. Masya Allah, sudah punya baru catatan mu'alaf tapi sudah luar biasa jawabannya. Saya tahu. Quran tidak menulis seperti itu. Quran menulis yang dipancarkan dari tulang dada wanita dan tulang punggung. Mereka mengambil bukan mengambil Qurannya, tapi mengambil pemikiran kafir gitu. Saya jadi bingung gitu loh, menjelaskan dengan pemikiran kafir loh, dokter-dokter kafir. Yang saya pertanyakan itu jelaskan apa yang Quran maksud di dalam ini gitu loh. Di mana wanita punya sperma? Katanya logis. Sama. Tadi katanya sepakat pakai logika. Ini Pak, tadi kita coba ditahan dulu. Ini saya ambil alih dulu, swasta sebentar. Tadi kita sudah sepakat bahwa diskusi kita ayat dan logika. Nah, saya
heran gitu loh. Tadi Bang Satria Islam ketika ditanya, saya benar-benar adil. Tadi ada penjelasan secara medis dijelaskan di sana ya. Kalau kamu bertanya, baca ayat itu adalah bukan proses produksi mani swasta, tapi pemancaran. Pemancar di sana namanya ada yang namanya nanti abdominal aorta. Kamu kalau tulang ekor kamu cacat swasta, sorry saya mengatakan ini, beju kamu tuh gak akan bisa keluar dan nusrat, kamu namanya itu impoten. Itu saya bahkan yang menjawab itu bukan orang kafir. Kalau kamu bilang kafir, itu adalah seorang dokter yang sekarang menjadi muslim, yang menjadi mualaf ya, yang namanya Kate Elmore. Bukunya bahkan sampai saat ini, benar Pak Bulbul, karena ini menyangkut agama saya. Kate Elmore itu sudah mualaf dan masuk Islam. Bukunya sampai saat ini dipakai oleh semua fakultas kedokteran di seluruh universitas dunia.